Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Sudah tiba hari kemenangan setelah berpuasa di bulan Ramadan. Mari kita saling bermaafan di hari yang indah, fitri dan bahagia. Sebulan lamanya kita menahan nafsu dan cobaan di bulan dosa yang pernah terbuat terhapuslah sudah di hari Lebaran. Mari kita saling memaafkan di hari yang indah, fitri dan bahagia. Sebulan lamanya kita menahan nafsu dan cobaan di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabih amma ba'd. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, semoga senantiasa sehat walafiat dan tetap bersemangat mendekati hari-hari akhir kita menunaikan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Salah satu syariat yang kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk merayakan Idul Fitri adalah bertakbir. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaknya kamu menyempurnakan hitungan bulan Ramadan dan hendaknya kamu mengagungkan asma Allah sebagaimana yang ditunjukkan kepadamu dengan anugerah yang diberikan oleh Allah kepadamu dan agar kamu sekalian senantiasa bersyukur. Kalau kita pahami dari ayat ini, maka takbir itu ada 3 makna. Makna yang pertama adalah makna di mana kita ini bergembira, bersyukur karena kita telah menunaikan ibadah puasa. Karena itu seringkali
takbir ini menjadi pertanda kemenangan, pertanda di mana kita ini berhasil menunaikan ibadah puasa kita. Kemudian yang kedua, takbir juga berarti kita ini telah menyempurnakan ibadah puasa kita. Setelah hitungannya sempurna, kita menunaikan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, maka kita merayakan Idul Fitri itu sebagai hari kemenangan. Dan hari di mana kita mendapatkan kesempurnaan dari ibadah kita dan mudah-mudahan juga kesempurnaan dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, takbir juga berarti syiar, di mana kita merayakan Idul Fitri itu bergembira dan menunjukkan kegembiraan bersama-sama dengan sanak famili, bersama-sama dengan masyarakat, dan juga dengan seluruh bangsa. Akan tetapi takbir itu tentu saja harus kita tunaikan sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nah, dalam hal ini ada dua yang diberikan tuntunan oleh Nabi. Yang pertama adalah bacaan takbirnya. Selama ini kita mendapatkan di dalam masyarakat berbagai perbedaan dalam pembacaan takbir itu. Ada yang membaca takbirnya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Nah, itu yang paling lazim, yang paling banyak kita temukan. Tetapi kalau kita membaca hadis-hadis yang sahih, bacaan takbirnya itu 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Memang perbedaan-perbedaan itu sesuatu yang wajar. Tetapi sebagai warga persyarikatan, kita senantiasa beribadah sesuai dengan sunnah yang sahihah, sunnah yang sahih. Dan kita lebih memilih bacaan takbir itu adalah yang 2 kali, bukan yang 3 kali. Kemudian yang kedua adalah kapan kita mulai membaca takbir. Nah, dalam kaitan ini, sebagian besar kita biasanya mulai bertakbir ketika sudah masuk waktu maghrib pada hari terakhir bulan Ramadan atau malam 1 Syawal. Sebagian ada yang sudah mulai bertakbir pada sehari sebelumnya atau pada mulai siang hari sebelumnya. Tetapi memang yang biasa kita laksanakan dan yang tuntunannya lebih kuat adalah kita bertakbir pada malam 1 Syawal. Bagi kita yang warga persyarikatan tentu sudah mengetahui kapan malam 1 Syawal itu. PP Muhammadiyah sudah menerbitkan edaran tentang awal Ramadan, 1 Syawal, bahkan juga untuk Idul Adha. Memang belum seluruh saudara kita memiliki kepastian kapan mereka akan beridul fitri, karena masih akan menunggu sidang isbat penetapan Idul Fitri oleh pemerintah. Ini juga wilayah ikhtilaf yang tentu kita harus saling menghormati satu dengan yang lainnya. Referensi hadisnya sama, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Akan tetapi metode penetapan untuk memastikan awal Ramadan dan 1 Syawal memang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mungkin tahun ini kita akan merayakan Idul Fitri bersama-sama. Dan mungkin juga berbeda, karena memang sebagian dari saudara kita yang menggunakan metode ru'yah bil fi'li atau ru'yah bil aini, melihat dengan mata secara langsung, mungkin kalau posisi hilal masih di bawah 2 derajat, tidak bisa melihat hilal itu, walaupun mungkin sudah menggunakan teknologi, sudah menggunakan teropong yang canggih. Tapi bagi kita warga persyarikatan, berdasarkan perhitungan hisab, berapapun posisi ketinggian hilal itu,
itulah pertanda datangnya bulan baru. Dan pada saat itulah kemudian kita bisa mulai mengumandangkan takbir, mengagungkan asma Allah. Bagaimana kemudian kita bertakbir dan apa tradisi yang ada di masyarakat, kita bahas pada sesi yang berikutnya. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah riwayat disebutkan agar kita merayakan dan menghiasi hari raya kita dengan membaca takbir, tahmid, dan takdis. Zayyinu a'yadakum bit takbiri wat tahmidi wat takdis. Sesuai dengan riwayat tersebut, maka memang kita ini diberikan tuntunan untuk merayakan hari raya dengan bertakbir. Merayakan hari raya itu harus dengan tuntunan, bukan merayakan dengan cara-cara yang justru bertentangan dengan agama. Karena sebagian ada yang merayakan hari raya itu dengan pesta-pesta, dengan berbagai macam acara yang penuh dengan hura-hura. Dan inilah syariat Islam, merayakan kemenangan dengan bertakbir, bertahmid, dan bertakdis. Sebagian masyarakat menyelenggarakan takbir dengan bersama-sama mengumandangkan takbir itu di masjid atau musola. Dalam situasi COVID-19 ini, boleh saja kita melaksanakannya, tetapi tetap harus memenuhi protokol kesehatan. Diusahakan agar semua hal yang berkaitan dengan pemenuhan kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjaga kebersihan tempat, semuanya dipenuhi dan tidak perlu terlalu lama dan tidak perlu terlalu banyak jamaah yang ada di dalamnya. Sebagian bertakbir dengan speaker yang sangat keras, semalam suntuk. Tentu saja kita perlu berpikir apakah tradisi ini memang perlu terus-menerus kita lakukan atau perlu kita perbaiki. Dalam pandangan saya, kalau kita ingin bertakbir sepanjang malam, janganlah sampai kita mengganggu saudara-saudara kita yang beristirahat. Jangan sampai kita menimbulkan noisy. Sekarang ada istilah namanya spiritual noisy, kegaduhan spiritual. Di mana suara-suara speaker yang berkaitan dengan bacaan-bacaan menjelang atau setelah sholat dan sebagainya itu berlebih-lebihan. Nah, kita tentu sebaiknya bertakbir dengan cara yang khusyuk. Mungkin seperlunya saja kalau kita perlukan dengan speaker, tapi selebihnya kalau kita ingin bertakbir, kita bisa tanpa speaker yang menimbulkan suara di mana masyarakat menjadi terganggu dengan itu. Jangan sampai keasyikan kita beribadah justru membuat masyarakat ini menjadi resah. Sebagian merayakan takbir itu dengan takbiran. Ini sudah beda nih takbir dengan takbiran ini. Takbir keliling, berbagai macam, kadang-kadang juga diiringi dengan musik-musik. Yang musik-musik itu seringkali juga tidak menggambarkan bagaimana budaya yang islami. Bahkan sebagian mungkin dengan iring-iringan sepeda motor yang membahayakan kesehatan dan membahayakan keselamatan. Tidak memakai helm dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, dan keselamatan itu. Karena itulah maka di dalam kita merayakan berhari raya, bertakbir, bertakbiran, tentu ini penting untuk kita bersama-sama, tapi semua tetap dalam tuntunan yang sesuai dengan agama. Sebagian ada yang merayakannya dengan menyalakan petasan yang berlebih-lebihan. Bahkan itu sesuatu yang selain juga tidak bermanfaat, juga bisa membahayakan. Banyak sekali peristiwa di mana kebakaran terjadi karena petasan. Banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat karena tradisi yang tidak bermanfaat ini. Karena itu maka
kita memang harus bergembira, harus berbahagia di hari raya ini, dan Allah memberikan kepada kita tuntunan agar kebahagiaan itu dirayakan dengan bertakbir. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dan hendaknya kita senantiasa bersyukur. Kita bersyukur karena diberikan oleh Allah kesempatan untuk dapat berhari raya. Diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita menunaikan ibadah puasa dengan sempurna, dan kemudian kita merayakannya tentu juga sesuai dengan tuntunan Allah. Dalam kaitan ini, ketika ada yang akan melaksanakan takbir keliling, tentu saja kalau memang dipandang perlu, laksanakan dengan memenuhi protokol, tetapi sebaiknya kalau bisa tidak kita lakukan, itu akan lebih baik. Karena tradisi-tradisi yang kita lakukan itu memang sebagiannya menunjukkan bagaimana kekhasan Islam di tanah air kita, tetapi ada saatnya kita berpikir dengan seksama bahwa pandemi COVID-19 masih belum dapat teratasi dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang akan merayakan takbir keliling sebagai pertanda syiar, maka pastikan semuanya mengikuti protokol kesehatan. Tetap memakai masker, jaga jarak. Dan jangan lupa senantiasa berkoordinasi dengan aparatur keamanan, terutama dengan aparatur kepolisian, karena kita akan menggunakan jalan raya yang mungkin saja arak-arakan pawai itu akan menimbulkan gangguan bagi para pengguna lalu lintas yang lainnya. Marilah kita beribadah yang berkeadaban, marilah kita merayakan hari kemenangan Idul Fitri itu sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan, yaitu dengan bertakbir, bertahmid, dan bertaktis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, saya Hilman Latif, Ketua Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengajak Anda untuk menunaikan zakat, infak, sedekah melalui Lazismu sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demikian dari saya. Terima kasih atas kerjasama Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya mengajak kepada kaum muslimin, khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah, untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan sedekah. Ramadan adalah bulan di mana kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak sedekah sebagai amalan yang utama. Mari kita menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kita melalui Lazismu agar bantuan kita, sedekah kita dapat terdistribusi dengan sebaik-baiknya, agar dapat tersampaikan dan termanfaatkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Jangan lupa untuk menyalurkan zakat melalui Lazismu bisa disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.